Baik, kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sesi kedua untuk pengantar economics. Judul sesi saya pada malam ini adalah Industry Recovery After Pandemics on top of Macroeconomics and Microeconomics. Bagaimana, apa saja yang menjadi determinants terhadap economy recovery di 2022-2023 dan seterusnya. Ya. Ada seperti yang kita ketahui di awal sesi kemarin, ya, bukan di awal sesi, saat ini, ya, bahkan sampai akhir-akhir ini di Januari pun China masih lockdown. China masih lockdown untuk karena terjadinya policy zero COVID policy. Jadi begitu ada yang COVID langsung isolate. Ada yang COVID isolate. Bahkan sampai bulan akhir 2022 kemarin, ya, China masih menerapkan kebijakan zero COVID policy yang berakibat kepada lockdownnya beberapa kota di China. Jadi di dalam economic recovery ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah COVID-19 pandemic handling. Ya, kalau saya lihat saat ini pandemic handling, ya kita sudah ada vaksin booster, ya, dan ya sudah akan dicabut, ya. So far so good, ya. Bahwasanya kebijakan pandemi akan segera dicabut oleh WHO. Kemudian yang kedua adalah untuk economic recovery, social, politic, and security affair condition. Ini kita sudah masuk ke tahun politik nih 2023. Sudah akan masuk ke tahun politik, maka kita harus berhati-hati di dalam tahun politik ini. Jangan sampai kondisi ekonomik yang membaik di mana PDB kita sudah naik sekarang ke 19.000 triliun di 2022 itu juga sudah break new high, terganggu kembali oleh kondisi sosial politik di tahun politik ini. Dan kemudian business recovery itu sendiri. Ya. Banyak hotel-hotel yang kemarin tutup sudah mulai hidup kembali. Kemudian bisnis-bisnis yang kemarin shutdown sekarang sudah mulai menggeliat kembali. So business recovery momentumnya harus kita manfaatkan. Di dalam recovery, ya, economic recovery ini, skema berpikirnya adalah ada yang disebut dengan situation analysis. Situation analysis. Ya. Apa saja yang menjadi situation analysis? Yang pertama adalah macroeconomic environment. Kita melihat apakah PDB kita naik apa turun, ya. Kita melihat sekarang PDB kita sudah mulai naik di 19.000. Ekspor impor kita sudah mulai naik. Net balance kita, balance of payment kita, net balance of payment kita sudah mulai positif. Investasi kita sudah mulai naik. Unemployment kita ya juga naik, ya. Walaupun PDB sudah mulai naik, tapi unemployment juga naik kemarin kan. Poverty juga masih naik. APBN kita juga masih negatif. Negatif 319 berapa kemarin? 200 atau 300-an ya, saya lupa. Ya.
APBN kita juga masih defisit APBN. Global pandemic sudah mulai glowing down. 2023 akan ada ancaman resesi. Systemic mistrust masih terjadi. Sekarang kita kalau di ruangan ber-AC masih pada pakai masker kan? Apalagi orang-orang yang sudah senior citizen. Mereka takut sekali tuh. Ya. Jangan sampai kena badai sitokin. Nah, itu yang resiko-resiko yang kemarin terjadi kan. Masih ada systemic mistrust. Productivity sudah mulai naik. Talent-talent kita sudah mulai bekerja. Teknologi pun sudah semakin membantu. So ini di dalam bisnis economic recovery ini, ya, ini menjadi macro environment. Kondisi makro di dalam economic recovery yang harus kita jalankan. Yang kedua adalah yang disebut dengan microeconomic environment. Microeconomic environment. Apa sih yang dimaksud dengan microeconomic? Ya. Apa yang dimaksud dengan microeconomic? Jadi microeconomic adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan keputusan dari pelaku ekonomi secara parts dari ekonomi itu sendiri. Jadi ada secara perilaku secara individu, perilaku secara individu, perilaku secara perusahaan, perilaku secara industri, itu masuk ke dalam microeconomic environment. Ya. Apa saja yang microenvironment tersebut? Ada teknologi, ada financial capability, core competencies, competitive advantage di dalam finansial misalkan. Kalau di perbankan ada capital adequacy ratio, itu microeconomics. Ada. Jadi secara industri perbankan, bank mana yang memiliki CAR sesuai dengan regulasi di atas 5%? Ya. Return net profit margin bagi industri pertambangan, energi, return on asset, itu termasuk microeconomics, return on asset perusahaan. Nah, kemudian teknologi, capabilities, ya, capabilities dari masing-masing perusahaan. Ya. Jadi ekonomi mikro itu memainkan peran yang penting di dalam merancang strategi perusahaan. Bagaimana perusahaan ingin memahami perilaku juga kepada individu. Sekarang individu ini butuhnya apa? Itu juga bagaimana perusahaan merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan individu. Microeconomics. Bagaimana company merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan individu. Itu masuk ke dalam microeconomics. Jadi microeconomic itu memainkan peran yang penting untuk merancang strategi masa depan perusahaan. Merancang strategi masa depan industri. Kalau kita di perbankan, ketika Anda bekerja di bank, Anda tidak ingin NPL Anda naik kan? Jangan sampai NPL kita naik. Apa strategi Anda agar NPL-nya nggak naik? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa ya? Strategi apa yang Anda ingin terapkan agar non-performing loan perusahaan itu, agar non-performing loan bank portofolio kreditnya tidak naik, kredit macetnya? Izin, Pak. Silakan.
Mungkin melalui mitigasi risiko di awal dalam penyaluran pembiayaan dan juga monitoring terhadap pembayaran angsuran ya Pak. Itu microeconomics Pak Foranda. Ya. Jadi strategi masa depan, strategi perbankan agar NPL-nya dia tetap rendah. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini, ya. Nah, cita-cita kita adalah secara perusahaan tentu untuk meningkatkan sales, meningkatkan transaksi, meningkatkan productivity, menurunkan non-performing loans. Jadi, given kondisi macroeconomics, given kondisi microeconomics, apa yang menjadi objektif kita? Kita ingin meningkatkan sales, meningkatkan transaction, meningkatkan produktivitas, menurunkan NPL kalau di perbankan. Nah, jadi di dalam pendekatan yang saya gunakan adalah data science driven strategy. Nah, ini topik kita malam ini adalah data science driven strategy untuk microeconomics policy. Bagaimana kita menggunakan data science untuk menetapkan microeconomics policy. Jadi ada di dalam step awalnya kita menggunakan, kalau saya menggunakan clustering model untuk industri secara corporate level. Jadi saya membuat penelitian ini bersama mahasiswa bimbingan saya kemarin. Kita membuat clustering model untuk semua industri, for all industri. Di Indonesia di BEI ada berapa industri ya? Sekitar 60 mungkin. Ya, ada 60 industri dan kita melakukan klasterisasi. Ya, berdasarkan industri tersebut. Dan tujuannya adalah untuk bisa nanti juga akan bisa kepada data driven strategy itu juga bisa mengarah kepada business level. Bagaimana kita melakukan secara makroekonomik, kita ingin mengetahui perilaku konsumen menggunakan clustering model untuk customer business level. Nah, jadi kita microeconomics itu ingin mengetahui juga perilaku konsumen, ya, supaya apa produk yang mereka butuhkan kita tahu gitu. Secara hasil clustering itu kita akan memahami apa yang menjadi kebutuhan customer, apa yang menjadi preference mereka. Kemudian dari hasil clustering ini kita juga bisa membangun credit scoring based on cluster. Jadi ketika kita melihat secara industri, kemudian industrinya terpengaruh secara positif oleh COVID, berarti mereka mendapatkan menjadikan COVID-19 sebagai opportunities, maka credit scoring bagi customer yang berada di positive externalities tersebut bisa mendapatkan nilai tambah, credit score-nya makin tinggi untuk bisa menerima lending dari perbankan. Nah, itu juga data science driven strategy untuk microeconomics policy. Kemudian secara corporate level, credit rating. Perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID, kalau tadi yang pegawai yang kerja di perusahaan ya, atau perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID itu ketika dia mau create investasi, create modal kerja, apabila mereka terdampak secara positif, maka mereka bisa mendapatkan kredit dari perbankan. Kalau yang mereka terdampak negatif, susah dapat kredit. Ngapain bank kasih pinjam kalau buat macet doang? Nah, dari hasil clustering model ini, kita juga bisa melihat potensial IPO. This is micro economic strategy. Apa saja perusahaan-perusahaan yang bisa IPO? Bagaimana kemungkinan terhadap merger and acquisition? Dan bagaimana diversifikasi apabila terjadi akuisisi, apabila terjadi
perusahaan yang ingin bekerjasama, bermitra. So ini pendekatannya menggunakan data science driven strategy untuk kebijakan microeconomics dari industri, dari perusahaan maupun dari perilaku konsumen. Nah, penelitian ini adalah tesis mahasiswa ya. Jadi dia melakukan penelitian membuat clustering model segmentation. Jadi Anda bisa melihat inilah salah satu tesis dari kakak kelas Anda. Clustering model segmentation untuk semua industri yang ada di Bursa Efek Indonesia selama pandemi menggunakan K-means model. Jadi dia membuat company-nya itu dia berdasarkan di BEI di tahun 2019 yang terlisted, kemudian financial statement-nya dia lihat yang periode 2020 di Q4 terdapat 68 company yang mewakili kepada industri masing-masing, di mana company tersebut yang memiliki total aset tertinggi. Nurinda menggunakan clustering model, menggunakan K-means, dan coding menggunakan Python. Jadi dia ngoding dia pakai Python, sudah open source dengan standar scalar. Jadi dia normalisasi data dulu untuk menggunakan standar scalar. Nah, inilah hasil yang dia dapatkan. Jadi menggunakan dia menggunakan microeconomics yang dia gunakan, variabel yang dia gunakan untuk microeconomicsnya. Nah, dia untuk variabel yang dia gunakan untuk microeconomicsnya dia menggunakan debt to equity ratio, operating profit margin, dan sales growth. Terbagilah ini semua menjadi 5 cluster. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sales growth-nya tinggi, kemudian operating profit margin-nya tinggi, dan debt to equity rasionya dia rendah. Itu ya, ini dia. Inilah dia. Satu perusahaan atau satu industri ya. Atau ada beberapa industri, saya nggak lihat nih. Jumlahnya nanti kita lihat. Kemudian yang sales growth-nya dia rendah, kemudian net operating profit margin-nya tinggi, DER-nya dia rendah. Sini. Ini gabung ke sini deh kayaknya. Set. Nah, ada lagi yang klasternya dia itu yang sales growth-nya rendah, operating profit margin-nya tinggi, DER-nya rendah. Ada lagi yang sales growth-nya rendah, operating profit margin tinggi, dan debt to equity ratio-nya tinggi. Banyak utang. Ada juga yang sales growth-nya rendah, operating profit margin-nya rendah, minus, dan debt to equity-nya kecil. Dia ada jadi dia mendapatkan 5 cluster ya. 5 cluster. Nah, dari 5 cluster ini Nurinda menemukan ada satu industri yang highly positively influenced by COVID-19. Ada satu industri. Ada 10 industri yang terpengaruh positif oleh COVID. Ada 28 industri yang netral. Ada 3 industri yang negatif. Dan ada 8 industri yang highly negatif. Kayaknya waktu itu ada yang kebalik deh. Oh iya, betul. Nah, ini ada yang switch. Kemarin itu kita ada yang switch di sini. Yang netral ada 3 industri, yang negatif ada 28. Jadi ada yang salah locate ya. Berdasarkan interpretasi terhadap visualisasi data. Jadi 3 netral, 28 negatif. Pak, jadi boleh tanya Pak? Silakan, Pak Agus. Oh, Fajar Pak. Ya, Fajar? Ya Pak. Oke, Fajar, silakan. Ya, Pak. Ini industri itu segmennya digabung semua atau dibagi per segmen Pak ya? Seperti perbankan, terus manufacturing. Iya, dia menggunakan, jadi satu industri diwakili satu company yang memiliki aset terbesar. Nah, dia segmentasinya apa Pak? Segmentasinya, ini segmentasinya. Ada 5 segmen. Oh, enggak, maksud saya ini Pak, terhadap segmentasi terhadap
dia punya penjualannya seperti finance institutions, manufacturing, Oh, ini seluruhnya, Pak, seluruh industri. seluruh industri ya. Ya, ada 68 industri. Oh, oke. Ada 68 company yang mewakili 68 industri yang dipilih berdasarkan total aset terbesar di masing-masing industri tersebut. Jadi dia mendapatkan 5 segmen. Kebayang, Pak Fajar? Ya kebayang, tapi saya nggak lihat ada segmentasinya industri Belum, nanti. Oh, oke, baik, Pak. Kita belum sampai situ. Oke. Nah, ini maksudnya Pak Fajar tuh ini sebetulnya. Jadi ada ini yang netral ini ketukar ya. Ini kebalik. Oke. Right. Jadi sorry. Bener loh. Sorry. Ini bener. Nggak ada yang ketukar. Ini bener. Sudah betul. Oke. Jadi ada 5 secara mikroekonomi, microeconomics. Kita pengen tahu perilaku industri. Towards COVID-19. Nah, secara makroekonomik PDB turun 2020. Tiga kuartal berturut-turut terjadi penurunan PDB yang membuat kita dinyatakan betul sah secara halal dinyatakan mengalami resesi. Ya. Pertanyaannya, industri mana? Secara kelompok kecilnya, industri mana yang memberikan kontribusi paling besar kepada penurunan PDB? Nah, atau industri mana yang betul-betul terpengaruh secara negatif oleh COVID-19? Ternyata yang highly positif itu cuma satu industri, yaitu peralatan dan perlengkapan kesehatan. Ya, kesehatan lah. Health itu mengalami highly positive impact. Yang mengalami positive impact ada siapa aja? Oh, setelah lama COVID ada minuman, perawatan tubuh, orang pada perawatan tubuh di rumah ya. Media, pembiayaan konsumen, jasa investasi, asuransi, pada beli asuransi semua tuh kemarin tuh kayaknya. Takut jadi pas mati nanti dapat uang asuransinya gede kan, bisa bagi-bagi kepada ahli waris. Kemudian operator infrastruktur transportasi, jasa telekomunikasi, telkom nih, utilitas listrik, nah itu positive impact. Ini netral, minyak, batu bara, ini netral. Farmasi netral. Oke. Kemudian negatif impact, bank. Jasa konsultan IT, itu negatif impact. Bank itu negatively impact. Karena pada drop semua kan? Ya. Bank itu NPL-nya kemarin dia gila-gilaan. Tapi karena ada regulasi, perusahaan yang NPL-nya naik dikarenakan COVID tidak dicatat di NPL. Jadi ada dispensasi. Tetapi sekarang udah dicabut. Nah, sehingga bank-bank sekarang kelimpungan karena NPL-nya udah tinggi. Ya. Kemudian yang highly negative impact, pariwisata, department store, retail, real estate, peralatan ringan, konstruksi, utilitas. Inilah microeconomics. Jadi kita melihat secara di dalam industri, secara industri bagaimana perilaku industri. Ya. Bagaimana kita menetapkan strategi perusahaan. Ya. Bagaimana kita merancang strategi perusahaan berdasarkan perilaku secara industri, perilaku secara
industri terhadap COVID-19. Apa strategi kita? Nah, kemudian siapakah company-company-nya? Nah, inilah dari company-company-nya nih. Jadi kalau kita merchant-merchantnya. Jadi yang highly positive impact itu Itama Ranoraya. Ya, salah satu company yang dijadikan karena asetnya paling gede ya di industri tersebut ya. Positively impact Telkom, Jasa Marga, kemudian Unilever, kemudian netral banyak. Kemudian negatif impact Bank BRI karena kita pakai aset yang terbesar ya, Anabatik. Nah, ini bukan perusahaan itu saja ya, tetapi di dalam industri tersebut perusahaannya bisa banyak, bisa ratusan, bisa puluhan. Nah, ini kita perusahaan yang mewakili di dalam pemodelan. Ya, yang dengan kriteria yang asetnya terbesar di dalam industri tersebut. Yang highly negative impact ada MAP, ya, kemudian Waskita Karya. Nah, ini terbukti nih, Waskita Karya ancur-ancuran kan sampai sekarang kan, ya. Waskita Karya, Bluebird, itu waktu COVID orang pada lockdown mereka nggak bisa beroperasi ya. Nah, itu yang seperti itu. Nah, bagaimana hasil clustering ini drive changes? How clustering drive changes in microeconomics policy during pandemic? Jadi ketika kita melihat hasil ini, ya, industri-industri mana yang terpengaruh positif oleh COVID, industri-industri mana yang terpengaruh negatif oleh COVID, kita bisa, apa saja yang bisa kita lakukan? Satu, di dalam credit scoring, kepada individu yang bekerja di industri tertentu, itu akan berpengaruh kepada credit score yang bersangkutan apabila yang bersangkutan ingin mengajukan pinjaman. Ini microeconomics. Berpengaruh kepada kebijakan perusahaan, kepada kebijakan private sector, kepada kebijakan perbankan, kepada kebijakan pemerintah daerah. Credit scoring. Baik cluster. Apabila dia secara individu berada di cluster yang highly negatively impact, skornya rendah sekali. Dia kerja di Waskita Karya langsung ditolak tuh kreditnya. Dia kerja di industri konstruksi langsung ditolak tuh kreditnya. Untuk consumer banking, kalau dia mau KPR, mau KTA dan sebagainya. Kemudian credit rating bagi companies. Jadi kalau company-nya itu dia yang highly positively impact atau netral, kita masih bisa, skornya masih lumayan lah ya, dibandingkan dengan yang highly negative impact. Even the bank himself masuk ke dalam highly negative impact. Dikarenakan perusahaan-perusahaan yang menjadi kelolaannya itu berada di dalam kelompok yang negatively impact dan berimbas kepada perbankan itu sendiri. Nah, jadi langsung dilakukan kebijakan secara microeconomics policy, harap membuat kredit rating perusahaan. Kalau ini kredit scoring ya untuk individu. Kalau perusahaan kita membuat kredit rating untuk melihat rating dari perusahaan-perusahaan tersebut. Apakah mereka masih apakah mereka akan mengalami bankruptcy, financial distress, dan berujung kepada bankruptcy di akhir tahun atau bagaimana? Ya. Dan ini juga berpengaruh kepada PKPU ya. Nah, apabila mereka dinyatakan pilot, maka kita harus melakukan kurasi. Jadi asetnya disita oleh pengadilan, oleh kurator, kemudian dijual, dilelang untuk membayar kepada kewajiban. Nah, ini microeconomics policy. Siapa company-company yang mau di PKPU kan? Atau perusahaan-perusahaan mana yang diajukan PKPU karena dia mengalami financial distress? Nah, microeconomic berikutnya adalah juga microeconomics policy, yaitu regulation by cluster yang dilakukan oleh
Pemerintah menerapkan kebijakan mikro berdasarkan data science driven. Kita membuat microeconomics policy, yaitu regulation yang based on cluster. Oh, dia berada di cluster highly positive impact. Apa? Bantuan pemerintah. Oke, misalkan mempermudah keran impor, mempermudah subsidi dan lain sebagainya, karena dia positively impact. Ya, pemerintah bisa mengalokate subsidi di industri-industri tersebut yang positively impact. Ngapain pemerintah kasih subsidi kepada waskita karya? Ngapain pemerintah kasih subsidi kepada retail, lawang mereka terdampak negatif oleh COVID? Buang-buang duit aja. Jadi pemerintah bisa allocate mereka punya subsidi ke industri-industri yang positively dan highly positively impacted. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan, Rayuli. Mau nanya yang di slide 33 ya kayaknya, Pak. Nggak, yang terkait apa tadi clustering yang dia chart ini, Pak. Oke. 36 ini. Ini kan suatu Open cam, Rayuli. perusahaan. Open cam. Kalau mau bertanya open cam ya, supaya kita enak ngobrolnya. Oh ya. Jadi kalau melihat ini gitu kan, yang hijau ini kan sales growth-nya tinggi gitu ya, operating profit margin tinggi, kemudian dia rendah gitu. Nah, sebenarnya pengen penjelasan bahwa apakah yang ini tadi, yang hijau ini adalah salah satu industri yang penyedia jasa kesehatan itu ketika sales growth-nya betul. tinggi. Sales growth-nya dia tinggi. Ini Itama kayaknya nih. Cuma satu industri kan? Yeah. Industri kesehatan kan tadi kan? Alat kesehatan kan? Satu, dia sales growth-nya masih tinggi, kemudian operating profit margin-nya dia tinggi, kemudian debt to equity ratio-nya dia rendah. Nah, ini Itana Ranuraya nih. Satu industri kesehatan. Nah, maksudnya mau tahu DER itu sendiri, maksudnya saya belum Debt to paham. equity ratio, jumlah hutang terhadap ekuitas. Oke, berarti dia rendah, hutangnya rendah gitu ya, Pak? Hutangnya rendah. Debt-nya rendah dibandingkan equity-nya. DER-nya rata-rata rendah ya, Pak, kecuali kuning ini ya, kuning ini Iya, kan yang kuning ini yang cluster 2 ya. Nah, ini yang di highly negatively impacted. Udahlah sales growth-nya dia rendah banget. Operating profit masih ada, tapi sales growth-nya dia udah rendah. Operating profit kuning ini kayaknya ini ya. Cluster yang negatively impacted, bukan yang highly negatif ya. Kalau yang highly itu yang dia udah rata-rata udah di bawah sih ya. Nanti ada, kan sudah ada kotak-kotaknya tadi kan? Ya itu. Iya, itu tadi sebenarnya lebih. Bagaimana kita menginterpretasikan ya? Ya, betul. Ini maksudnya kita menginterpretasikan berdasarkan variabel microeconomics. Variabel microeconomicnya yang mana? Secara keuangan, finansial. Ada capital adequacy ratio, net profit margin, return on asset. Itu merupakan variabel microeconomics. Di secara keuangan. Ya. Yang di dalam hal ini kita harus paham bagaimana kita menginterpretasikan. Kalau dia sales growth-nya mana yang highly positively impact, mana yang highly negatively impact, mana yang netral. Jadi kita harus bisa menginterpretasikan terhadap 3 variabel yang digunakan ini. Menjawab, Rajuli? Ya, Pak. Oke, good. Yang lain? Any question? Ya, Pak Dedi, silakan. Dok, dari hasil risetnya ini agak surprise juga saya lihat di industri farmasi ya. Ya. Ternyata so-so aja ya dok ya. Saya pikir kemarin selama COVID industri farmasi termasuk yang high positive impact. Yang Ternyata hasil riset. Betul. Tetapi yang highly positive impact adalah sudah muncul. Oh, sudah muncul malah high positif ya? Yang lain-lain itu pada drop, Pak. I see. Karena
terbukti obat yang paling ampuh untuk COVID itu adalah yang herbal sudah muncul, ya. Lian Oke, Hua itu oke. herbal kan. Jadi orang pada beli empon-empon, itu kan sudah muncul semua tuh. Sementara perusahaan-perusahaan lain di farmasi itu dia drop itu dia. Klasternya dia rendah. Oke. Ya, yang paling tinggi peringkat 1 adalah sudah muncul. Jadi selama COVID orang pada kejar-kejaran beli produk sudah muncul, Pak. Jadi belinya herbal, bukan chemical driven ya. Kalau lain kan chemical driven tuh obatnya. Ya, Nah, secara industrinya dia netral, tetapi sudah muncul nge-boosting sendiri dia. Nah, itulah Oke. microeconomics. Kita melihat perilaku industrinya mikro. Bukan kalau makro secara tataran secara high level ya. Di mikronya ini. Kebayang Pak Dedi? Ya, thank you, thank you. Any other question? Izin Pak Jerry yang terkait dengan farmasi itu karena saya waktu COVID 2020 sampai 2022 itu di rumah sakit ya Pak. Itu mungkin so-so aja karena kan obat-obat yang keluar itu cuma yang related to COVID aja Pak Dedi. Kalau yang lain-lain itu kan orang-orang tuh dianjurkan untuk di rumah aja kan Pak. Jadi kayak malahan pada takut ke rumah sakit karena takut terinfeksi COVID gitu. Jadi makanya farmasi ini so-so aja, tapi kalau yang alkes karena banyak harus supply untuk penanganan COVID makanya dia tinggi gitu Pak. Ya hazmatnya gitu ya. Iya betul Pak. Ini Masker dia kan. besar nih kelompok ini nih. Kelompok APD seperti itu Pak. APD ya. Ini Itamar Noraya ya tadi ya. Ya, Itamar Noraya. Makasih Kak Yos. Ya. Oke, good. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pak, saya mau nanggapin. Ya, silakan. Di bagian positif impact itu nggak kelihatan dua ya, jasa apa ya, bagian perbukuan, penerbitan buku. Penerbitan buku, industri penerbitan buku itu apa ya? Media Bang. Oh, media. Dia dimasukkan media ya. Media positif tuh Mbak. Oh iya ya, oh berarti namanya media di sini ya. Iya, karena Kompas Gramedia masuk ke situ Mbak. Oke, ya. Karena tahu saya itu meningkat di masa COVID dan soal itu tuh produk-produk semacam susu apa beruang ya, yang dikejar-kejar orang itu sampai itu masuk di mana tuh Pak? Unilever ya? Kayaknya dia Unilever tapi dia Nestle kalau dia brand. Ya, masuk ke dalam kelompok itu tadi ya, kelompok produk perawatan tubuh. Kok Unilever? Minuman bukan sih? Oh iya, minuman barangkali ya. Minuman positively impact. Oke. Jadi minuman semacam UC ini di sini ya Pak ya. Ya, UC itu tahu. Gas dan rumah sakit nggak masuk ya Pak? Rumah sakit masuk nih, ada ini masuk yang penyedia jasa kesehatan itu Mas. Penyedia jasa kesehatan nih. Nah, kalau satu lagi Pak, kalau jasa ini ya, ini bicara soal kesehatan mental nih untuk anak muda khususnya. Mungkin semacam psikolog gitu ya, psikiater, karena banyak kan yang mengalami stres, depresi. Itu termasuk di sini ya, nggak dihitung ya. Kayaknya ke penyedia jasa kesehatan deh mereka. Mereka kan termasuk psikolog, psikiater kan di rumah sakit kan? Enggak selalu Pak, bisa jadi punya tempat sendiri atau konsultan pribadi. Ini kita masuknya ke dalam industri yang publicly traded ya. Yang sudah ada sahamnya beredar. Kalau perusahaan itu kan sifatnya masih private ya. Ini yang publicly traded companies. Ini yang publicly traded companies. Oke, terima kasih. Any other question? Izin Pak. Ya, silakan Forandra. Tadi kan disampaikan yang untuk terdampak high negative impact dan high negative impact dan juga negative impact itu bantuan dari pemerintah dalam berupa kebijakan itu layaknya tidak diberikan gitu Pak ya? Sekarang kalau pariwisata, ya. Terus kita perusahaan mau kasih government spending di pariwisata dalam masa COVID, cocok nggak? Nggak cocok sih Pak, tapi mungkin ada, seperti yang kita tahu Pak pada saat COVID kemarin kan,
di sektor properti dan juga konsumer, Pak. Itu kan pemerintah memberlakukan insentif PPN untuk pembelian properti baru gitu, Pak ya. Hanya kepada Dan juga rumah pertama ya, Pak. Artinya hanya properti baru, dan juga dari sektor perbankannya, konsumernya dia kasih kelonggaran terkait dengan LTV gitu, Pak. Ya, loan to value. Nah, itu gimana Pak penjelasannya, Pak? Berarti kan sebenarnya high negative impact dan negative impact ini ada kontribusi pemerintah juga melalui kebijakan untuk menstimulus itu, Pak. Ya, itu di bank ya. Bank kan negatively impact. Jadi secara umum bank itu negatively impact. Karena kredit-kredit investasi, kredit modal kerja, KPR, itu banyak yang macet. Ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi bahwasanya mereka yang macet karena terdampak COVID itu tidak dihitung di dalam NPL perbankan. Jadi mereka diabaikan gitu ya, tidak dianggap, sehingga tidak mengganggu kepada itu namanya apa ya? Pencadangan aktiva produktif, PPAP, pencadangan aktiva produktif bank. Jadi kalau NPL-nya sekian, maka bank harus cadangkan aktivanya dia sekian. Jadi itu uang hilang itu. Uang hilang karena pengaruh peningkatan NPL. Nah, selama COVID itu ada regulasi, tapi udah sampai berapa bulan itu mereka yang NPL itu tidak mengganggu kepada pencadangan aktiva produktif perbankan. Setelah itu dicabut, langsung pada keleleran. BTN langsung jual aset. Lelang, Mandiri lelang, BRI lelang. Karena udah pada macet, Pak. Nah, tetapi mereka kan nggak mungkin stop lending. Kalau mereka stop lending, ya pembaginya, jadi NPL-nya makin gede. Jadi kalau kita, NPL ini kan adalah ya terhadap total kredit kan, total kredit yang macet per total kredit kan. Kalau total kredit mereka kan ada yang melunasi. Kalau total kreditnya makin rendah, NPL-nya makin gede kan. Kebayang nggak, Farandra? Bayang kalau itu, Pak. Nah, sehingga mereka harus tetap keep lending dong. Kalau enggak, mereka yang lunas nilainya semakin kecil, total kreditnya portofolio makin kecil, sedangkan yang macet makin banyak. Mereka harus tetap lending untuk mempertahankan NPL-nya jangan sampai parah-parah banget. Nah, setuju, Pak. Ya, setuju, Pak. Tapi mungkin sehingga bisa selektif lending kepada yang pemilik rumah pertama, kepada yang industri yang dia bekerja ada di sini nih. Di sini dan di sini. Yang di sini nggak bakal terima kredit lah. Nah, kayak gitu. Menjawab, Farandra? Ya, menjawab, Pak. Terima kasih. Tapi mungkin ada satu buah kajian juga mungkin ya, Pak, atau semacam riset gitu, Pak, ya, bahwa tidak semua high negative impact dan juga negative impact itu tidak diberikan kebijakan dari pemerintah untuk menstimulus bisnisnya gitu, Pak. Ya. Tetapi inilah yang disebut dengan microeconomics, di mana masing-masing perusahaan ya menetapkan strategi mereka merancang strategi mereka berdasarkan perilaku atau berdasarkan perilaku industri terhadap COVID. Bank nggak bisa sembarangan kasih kredit. Perilaku industri tempat dia bekerja seperti apa terhadap COVID? Terpengaruh positif atau terpengaruh negatif? Nah, itu menjadi kriteria bank untuk kredit scoringnya dia ataupun kredit ratingnya untuk memberikan lending. Oke, good. Any other question? All good? Good. Oke, kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, sehingga ada potensial merger and acquisition. Jadi berdasarkan hasil clustering tersebut kita juga ada potensial mana company yang highly negatively impact misalkan. Kemudian secara
industrinya dia positively impact. Nah, ada company yang positively impact, adalah industrinya misalkan media, TV One ini media, Utilities Listrik, perusahaan holdings, pembiayaan konsumen, ini positively impact. Highly negatively impact ada pariwisata, department store, retail, bla bla bla, pengangkutan darat. Ada potensial merger ataupun potensial acquisition. Ya. Bisa saja nanti pembiayaan konsumen melakukan akuisisi terhadap pengembangan real estate. Bisa saja terjadi merger ataupun akuisisi. Atau pembiayaan konsumen melakukan akuisisi kepada pengangkutan darat. Dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang nilai asetnya sudah undervalued. Ya, nah ini menjadi perusahaan holding investasi juga bisa mengakuisisi yang ada di industri pariwisata. Jadi ini masuk ke dalam microeconomic bagaimana pemerintah atau company merancang masa depan perusahaan mereka. Mereka yang terdampak negatif, asetnya kan undervalued. Asetnya rontok kan, harganya murah kan. Ya udah beli aja pabriknya, beli aja itu perusahaannya dan lain sebagainya. Itu menjadi potensial corporate merger acquisition. Bagi industri yang terdampak positif, mereka bisa melakukan diversifikasi mereka punya produk ataupun jasa ke industri-industri yang mereka related. Oke. Nah, sekarang saya ingin masuk spesifik kepada industri perbankan. Ya. Nah, ini saya bikin jurnal kedua nih dengan Nurinda lagi. Ya, ada 2 jurnal nih saya bikin bekerjasama dengan Nurinda. Ini produktif sekali nih Nurinda. Hobi bikin jurnal dia selama kuliah. Ya. Nah, dia melakukan segmentasi kepada banking industry. Industri perbankan di pandemi era. Ya. Jadi ternyata kan perbankan itu masuk ke negatively impact ya. Negatif dia. Oke. Tapi belum tentu semua perbankan terpengaruh secara negatif. Apakah ada bank yang tetap layak untuk ekspansi atau enggak gitu kan? Kita perlu membuat strategi. Jadi enggak, kalau pemerintah mau memberikan subsidi bantuan, dia harus bantu bank yang mana? Bank mana yang layak? Enggak mungkin bank kita stop semua kan? Ada juga bank yang disuruh ekspansi. Nah, DPR perlu menemukan mana bank yang layak untuk ekspansi, mana bank yang ketika kondisinya parah selama COVID dan bank itu secara agregat dia juga terdampak negatif, banyak kredit macet, bank mana yang bagus, yang portofolionya bagus, kinerjanya bagus di masa COVID. Ya, secara rata-rata terdampak negatif, tetapi bank mana yang strateginya paling mumpuni, siapa banknya. Nah, itu kita pengen tahu. Jadi terdapat 45 bank yang dianalisa dari data populasi BEJ di perbankan, industri perbankan. Dengan financial statement di 2020 di kuartal keempat. Jadi dia mencari 4 klaster. Nah, masih menggunakan variabel mikroekonomik yang sama. Yaitu menggunakan debt to equity ratio, return on asset. Oh, pakai return on asset dia sekarang. Sebelumnya dia enggak ya. Dan net profit margin. Ada 4 klaster yang ini net profit. Ya, Yusuf. Punten. Kalau debt to equity ratio di bank itu bukannya beda-beda ya Pak? Nggak kayak industri pada umumnya ya? Debt to equity ratio di bank. Nah, tetap ada. Nilai debt to equity ratio di bank kan rata-rata kan juga gede-gede kan, iya, Pak? Gede-gede. Maksudnya simpanan pihak ketiga itu kan dianggap sebagai utang kan? Betul. Ya, kan aset sama dengan debt ditambah equity kan? Tetapi
penerapannya dia aset ya perbankan dan manufaktur agak beda ya. Oke. Jadi secara net profit margin ada yang tinggi dan return on assetnya dia tinggi dan debt to equity rasionya dia rendah. Wah, ada sekian bank. Nah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ada 4 klaster yang terbentuk. Kemudian the highest performance cluster. Nah, ini adalah selama COVID ada 5 bank yang memiliki kinerja paling bagus. Ya, tidak dipisahkan secara aset ya, pokoknya secara laporan keuangannya aja lah. Pertama adalah Bank Sentral Asia, kemudian Bank Mestika, Bank Bisnis Internasional, dan ini sudah diakuisisi oleh Kredivo. Sudah diakuisisi oleh Kredivo. Kemudian Bank BTPN Syariah dan Bank Mega. Ini the highest performance cluster. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 di cluster 3. Cluster 3 ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan. Bank Sentral Asia di mana net profit marginnya paling tinggi, return on assetnya dia paling tinggi, dan debt to equity rasionya dia paling rendah. Oke. Nah, kemudian the high performance cluster, yang high, yang banyak, ada 31 bank, di mana mereka itu ROA-nya dia relatively good, di atas 0. Jadi ROA-nya dia itu dia relatively good. Ada 31, ada BRI, BRI, Mandiri, BTPN, ya, seterusnya. Ya. Oke, ini adalah 31 bank yang memiliki high performance. Kemudian low performance ada 3 bank, yaitu ada Bank Kapital, Bank BTN, dan Bank Pembangunan Daerah. Sekarang BTN Syariah for sale juga. BTN ini banyak sekali asetnya yang sedang dilelang. Nah, BTN ini udah ngap-ngapan juga nih. Ya. Net profitnya dia relatively dia rendah, dan return on assetnya dia rendah. Kemudian yang cluster dengan paling very low ada IBK, Bank Bukopin yang sudah diakuisisi oleh siapa? Bank apa yang mengakuisisi Bukopin? Masih ingat yang kemarin? Bank Korea itu Pak apa? Kokmin. Iya. Kokmin Bank. Nah, jadi ini si Nurinda sudah sebelum itu diakuisisi dia sudah bisa memprediksi. Ini dia bikin jurnal ini tahun berapa ya? Tahun 2 sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi dilakukan. Dia sudah melihat bahwasanya Bukopin berada di cluster yang very low performance. Ya, setelah itu baru Kokmin Bank mengakuisisi Bank Bukopin. Jadi dia udah foreseeing, ya, sudah foreseeing berdasarkan microeconomics variable, dia sudah bisa melihat ini yang perusahaan-perusahaan yang jelek. Dan Kokmin Bank membaca microeconomics tersebut, membuat microeconomic strategi, yaitu mengakuisisi Bukopin. Jadi Bukopin menggunakan microeconomics untuk memprediksi dan merancang strategi masa depan mereka. Apa variabel microeconomics yang dia gunakan adalah debt to equity ratio, return on asset, dan net profit margin. Dan
kebijakan ekonomi mikro ini menjadi dasar untuk kebijakan perusahaannya dia terhadap pengelolaan sumber dayanya si Kokmin. Ya. Kondisi mikro ini menjadi dasar Kokmin Bank untuk merumuskan kebijakan perusahaan. Oke, kita akuisisi. Berapa nilai akuisisi kita? Nah, dia allocate, mereka punya resource untuk mengakuisisi Bukopin berdasarkan ekonomi mikro. Keren nggak Bukopin Bank? Ya, dia membaca kondisi mikroekonomi dan mengetahui ini perusahaan-perusahaan yang layak untuk mereka koleksi. Nah, setelah itu kita baru menemukan berita. Setelah jurnal ini dia buat, baru kita menemukan cerita Kokmin Bank sulit tarik dana tabungan sejak April. Ini belum terjadi akuisisi, baru bicara-bicara saja nih, ya. Setelah itu baru kemudian Kokmin Bank resmi kuasai saham Bukopin. Kemudian Bank QNB cetak rugi. Ada apa dengan QNB? QNB ada di mana? Di klaster yang low performance. QNB cetak rugi 422 miliar. Ya, Bank Banten apa juga kenakah? Oh iya, Bank Banten juga ternyata di dalam itu ya. Nah, jadi secara ekonomi mikro, secara makroekonomi kita bisa melihat, ya, bisa merumuskan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya finansial. Sumber daya kita secara finansial. Kita harus bisa menggunakan microeconomics untuk merumuskan kebijakan kita secara finansial. Apakah kita mau akuisisi Bank Banten, atau kita mau akuisisi Bank Bukopin, atau kita mau akuisisi Bank QNB, atau mau akuisisi Bank Jetras. Jadi kita kondisi variabel ekonomi mikro berupa debt to equity ratio, return on asset, dan net profit margin. Itu mikro. Menjadi dasar kepada strategi masa depan. Apakah Anda ingin melakukan merger, akuisisi, ataupun bermitra bisnis dengan perusahaan lain? Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, punten nanya. Itu kan bank-bank yang diakuisisi kan bank yang lagi low performance index ya Pak ya? Very low ya? Ya. Itu kenapa yang very low ya? Kan emang udah kelihatan berarti perusahaannya emang susah sekali gitu. Jadi kondisinya emang lagi jelek banget gitu. Perusahaannya itu bisa saja kondisinya bagus, semua positif bisa saja, nggak ada yang negatif, semua bagus. Tetapi secara performance-nya dia, secara industry wide, dia berada di klaster yang terendah. Kebayang nggak Yusuf? Kebayang Pak. Iya. Indikator-indikatornya itu biar masuk secara nilai investasi itu yang dilihat apanya Pak? Bukan itu. Menurut saya adalah kalau Anda melihat kinerja perusahaan secara laporan keuangannya saja, mungkin Anda pikir perusahaan saya sudah bagus. Tetapi ketika Anda melihat perilaku di dalam industri, perusahaan ini berada di mana di dalam industri? Itulah microeconomics. Oke. Mungkin saja salesnya tinggi, niat tinggi, tetapi dibandingkan dengan perusahaan yang lain di industri yang sama, dia berada di klaster kasta paling rendah. Inilah yang terjadi. Ya, ada 5 perusahaan dengan kasta terendah. Walaupun misalkan net profit marginnya dia tinggi, walaupun misalkan tidak negatif, walaupun misalkan return on asset-nya dia tetap positif, ataupun debt to equity-nya dia kecil. Ya. Karena segmentasinya itu berubah. Ya.
dinamis, rivalry, persaingan. Kalau persaingan di dalam industri itu bergerak terus, dinamis. Jadi kita ada perusahaan yang betul-betul berakselerasi dengan kencang, dia berada di high performance BBCA. Bukopin kebetulan berada yang di terendah. Kebayang, Yusuf? Ya Pak, noted. Oke, any other question? Permisi Pak. Ya, Ando. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Ando. Kebetulan saya dari industri asuransi. Kalau nggak salah di slide ke-39 Pak, asuransi dikatakan sebagai positif impact ya Pak ya. Kalau nggak salah. Asuransi 38 ya. positive impact. Setahu saya sih harusnya asuransi di sini mungkin asuransinya itu offset antara asuransi umum dan asuransi jiwa. Karena memang setahu saya memang asuransi jiwa itu memang kayak bisa dikatakan di tahun 2020 sama 2021 kenaikan premium itu tinggi dikarenakan memang orang pada aware untuk kondisi COVID-19. Tapi di balik itu juga akan ada liability yang naikkan Pak, dan di mana itu terjadinya klaim. Terjadinya klaim pada tahun 2020-2021 yang di mana source dari AAJI pada tahun 2020 dikatakan bahwa asuransi jiwa mengalami kerugian sebesar negatif 191,9%. Apakah memang seharusnya asuransi itu dikatakan sebagai positive impact atau dia harusnya dikatakan sebagai high negative impact? Pertanyaan saya yang kedua adalah untuk mengatasi dari besarnya klaim yang terjadi untuk antara offsetting aset dan liability-nya, perusahaan melakukan injeksi kapital. Apakah injeksi kapital itu juga dikategorikan sebagai micro environment di bagian finansial? Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab dulu yang terakhir ya. Injeksi kapital itu mikro. Karena sifatnya perusahaan kan? Iya, betul. Ya. Kalau bicara inflasi itu makro. Bicara inflasi, PDB, poverty itu makro. Injeksi kepada perusahaan itu microeconomics. Oke. Kemudian dia positively impact dengan peningkatan sales growth tinggi, ya, asuransi. Operating profit marginnya gede, debt to equity rasionya dia relatif lebih rendah, ya, sehingga dia dikategori secara laporan keuangan perusahaan asuransi itu positively impact. Kita melihat secara rasio kan, secara variabel mikroekonomiknya kan, finansial microeconomics rasionya kan. Iya. Di 2020 di akhir. Tetapi segmentasi ini changes. Sekarang dia positively impact, di tahun 2021 dia bisa saja menjadi negatif, Ando. Karena ternyata banyak yang klaim kan di 2021 kan? Betul, Pak. Ketika gelombang kedua menyerang, ya, pasukan api menyerang, negara api menyerang, itu kita pada bayar klaim semua asuransi kan? Betul, 1 Pak. miliar, meninggal 1 miliar, meninggal 5 miliar, meninggal 500 juta. Mana ada yang kecil-kecilan kalau udah kayak gitu? Jor-joran dia. Ya karena bisa kena Covid kapanpun kan? Dia pasang yang klaimnya yang paling gede. Ya udah gue bayar angsuran preminya 10 juta per bulan gak peduli kata dia. Yang penting kalau gua mati, anak-anak gua diterima warisan 1 miliar. Bisa bagi-bagi waris gitu kan? Sekolah bisa ditutupin. Nah, itulah yang terjadi. Di 2020 yang paling fatal kan di 2021 kan? Iya Pak, betul. Kuartal 4 2020 dan kuartal 2 2021. Iya, ketika rumah sakit udah penuh kan, orang udah pada kelayaran di rumah sakit kan, di luar kan? Iya, betul. Nah, di situ, ini kan 2020, kuartal 4. Jadi belum
waktu itu kondisinya kita masih positively impact. Di 2021 dia udah changes, Ando. Pas kalau saya bikin lagi nih, saya udah bikin sih tapi nggak saya tampilkan di sini perubahannya dia ya. 2020, 2021 kayak gimana posisinya dia ya? Apakah stay in the positively impact atau udah turun ke negatively impact? Saya yakin udah ke negatively impact karena banyak yang seperti yang Anda sampaikan, banyak yang klaim ya. So the cluster changes. Kebayang, Dok? Iya, Pak. Kebayang, Pak. Good. Menjawab ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Alright. Any other question? Any other questions? Lanjut, Pak. Alright. Mau nanya. Ya. Kalau perusahaan jasa penyewaan venue olahraga, impact-nya gimana ya Pak? Pasti kan COVID kayaknya nggak gitu ngaruh, bakal bisa tetap tinggi juga. Ya, Pak. Jasa penyewaan venue olahraga Pak, seperti lapangan bola, lapangan basket, lapangan tenis, badminton gitu-gitu Pak. Industri apa itu ya? Ke apalah Pak, ke masyarakat sekitar yang mau olahraga atau grup-grup kelompok. Tapi kan itu perusahaannya nggak go public Pak. Mana ada perusahaan yang go public? Kenapa Pak? Kan perusahaannya tidak go public. Oh, yang go public ini Pak, yang klub-klub kan ada go public itu Pak, kayak Lucy in the Sky kan. Selama COVID mungkin dia terimpact karena masih ada pembatasan. Itu industri apa namanya? Tapi setelah COVID kan dia meriah gitu Pak. Industri apa namanya? Hiburan. Hiburan and food and beverage. Entertainment ya? Iya. Itu negatively impact. Berarti rekreasi itu highly negatively impact Pak Vegar. Oke, siap Pak. Oke, gitu aja sih Pak. Dia masuk ke rekreasi ya. Highly negatively impact pariwisata dan rekreasi, tempat orang olahraga segala macam. Ya orang nggak ada yang keluar rumah. Highly negatively impact kan. Tidak ada yang pergi ke pariwisata, tidak ada yang pergi ke ya venue-venue itu ya. Oke, konser musik dilarang, ya kan? Dan sebagainya. Oke, any other questions? Pak, mau tanya, kalau tadi berkaitan dengan yang perbankan, selama pandemi. Suaranya terputus Helga. Ini saya yang terputus atau Helga ya? Yang freeze? Nge-freeze Putus emang, Pak, nge-freeze. Oh, nge-freeze Helganya. Masih. Oke, yang lain dulu. Siapa yang mau tanya? Silakan. Ini sih Pak, saya Ando. Saya mau tanya Pak, untuk kan ketika kita membeli rumah, kita akan ditawarkan untuk membeli asuransi jiwa Pak. Nah, pada saat itu memang terjadinya klaimnya Pak ya, sehingga nasabah tidak kan ada kerjasama nih antara bank dan asuransi, yang dimana memang pada saat itu banyaknya orang yang melakukan klaim, sehingga perbankan itu agak kesulitan nih Pak, karena kan maksudnya orang yang hidup tadi untuk membayar cicilan KPR-nya itu sudah tidak ada. Nah, pada saat itu dilakukan dari pemerintah adanya restrukturisasi. Nah, apakah kebijakan pemerintah itu juga kita anggap sebagai mikroekonomi Pak untuk perusahaan asuransinya? Oke. Restrukturisasi pinjaman kan? Iya, betul Pak. Itu terhadap perusahaan kan? Iya, terhadap perusahaan, tapi kan itu dari kebijakan pemerintah, bukan dari perusahaannya sendiri gitu Pak. Iya, betul. Apakah itu juga kita anggap sebagai mikroekonomi? Itu kan strategi pemerintah untuk membantu perusahaan perbankan dan asuransi. Yes, itu mikroekonomi. Masih mikroekonomi ya Pak Jati. Ekonomi. Karena dia spesifik kepada industri tertentu kan? Spesifik kepada industri perbankan, itu mikroekonomi. Kalau yang makro dia high level, nasional. Nah, kalau misalnya Garuda kemarin case-nya tentang debt restructure gara-gara NPL Pak, itu berarti secara makroekonomi ya Pak? Mikro. Padahal mereka mikro Pak. Loh, tapi kan penerbangan satu Indonesia Pak, konsumen satu Indonesia. Gini, asal masih menyebut nama Garuda itu mikroekonomi.
Oke, gimana Pak biar pendefinisiannya perkategoriannya bisa lebih gampang kami pahami Pak? Gimana ya Pak? Ya kalau dia bicara mengenai individu, mengenai perusahaan, Individu. mengenai industri, itu mikroekonomi. Kalau makronya? Kalau makronya dia bicara tatanan secara global, inflasi. Oke. Dia bicara PDB, dia bicara pengangguran, dia bicara defisit anggaran. Oke, kalau gini Pak, kalau sektor pariwisata itu kan banyak pihak tuh, ada transportasinya, penerbangannya, ada perhotelannya, ada tempat hiburannya, ada tempat rekreasinya. Itu masih makro, udah makro apa masih mikro Pak? Udah mikro itu, karena dia bicara perusahaan kan. Walaupun masih mikro, ya, walaupun itu, ada industri-industri yang relevan dengan dia kan. Oh itu masih mikro walaupun gitu ya Pak? Masih mikro. Siap. Oke, makasih Pak. Saya rasa udah cukup paham dengan penjelasan Bapak barusan. Makasih Pak. Oke, Saruta. Helga udah masuk lagi, Helga? Iya Pak. Silakan Helga. Sudah jelas Pak. Gimana Helga? Iya. Selama pandemi itu kan banyak Pak perbankan yang baru-baru, terutama yang di perbankan digital ya Pak ya. Itu secara ekonomi ke depannya, strategi ke depannya, kira-kira pandangannya gimana Pak? Apakah masih kalau yang kita tahu kan kayak ada Bank Jago, ada bank apalagi itu yang digital itu selama pandemi dia bersinar gitu Pak. Tapi untuk ke depannya kita udah stabil lagi. Pandemi sudah mulai akan menjadi endemi, itu kira-kira gimana Pak? Dia itu memanfaatkan first mover ya, Helga. Jadi ketika first mover orang-orang belum sampai ke sana, dia bisa take profit yang besar. Tapi ketika bank-bank lain sudah mulai go digital, Mandiri go digital, ya Livin segala macam, bla 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 semua udah go digital, dia akhirnya kembali ke equilibrium lagi, kesetaraan yang sama lagi. Bank-bank yang lain udah pada ngikut. Ya. Ketika dia berinovasi, makanya sekarang inovasi itu sangat penting. Nah, inovasi ini di dalam microeconomics. Inovasi untuk menemukan hal-hal yang baru. Jadi ketika Anda berinovasi, ya, sebagai first mover, Anda akan memiliki window period di mana Anda bisa untung sangat besar. Karena tidak ada yang bisa menyaingi Anda. Sampai kemudian mereka ATM, mengamati, tiru, modifikasi, dan kemudian menyamakan kedudukan. Nah, itu yang terjadi dengan Bank Jago dan lain sebagainya. Digibank. Ya. Kemudian kaitannya dengan menjadi endemi, ya, selama pandemi semua jadi gini. Bank-bank yang go digital itu mereka mendapatkan atau industri yang go digital, mereka akan mendapatkan positive externalities dibandingkan dengan industri yang tidak go digital. Karena selama COVID, everybody go digital. Digital business is going high. Yeah. Digital marketing is going high. Tokopedia eksponensial. Shopee eksponensial. Ya, everybody should go digital. Otherwise you gonna be, ya, jadi sansak gitu ya, hancur-hancuran. Ya karena kita nggak bisa ketemu orang kan. Yeah. Nah, jadi itu Helga. Menjawab Helga? Berarti untuk kedepannya mungkin yang digital itu masih akan bertahan jika dia tetap berinovasi gitu ya Pak ya? Ya. Jadi nggak ada kekhawatiran jika kita selama pandemi kita mengikuti perbankan yang digital baru-baru ini, resiko kedepannya juga selama dia masih punya landingnya baik, perbankan itu akan tetap berjalan dengan baik gitu ya Pak? Saya nggak berani bilang begitu. Karena bisa saja ke depannya people avoid digital.
Oke. Kenapa people akan avoid digital? Ini Pak, apa? Keamanan data. Kayaknya kalau digital itu bakalan tetap kayak gini sih Pak. Malah tambah lebih going digital gitu. Cuman bedanya nanti pemainnya akan berkurang. Begitu sih Pak. Ya. Kalau kita lihat kayak yang terjadi di mana namanya? Yang di Kenya itu malah 95% orang yang apa namanya? Yang nggak tersentuh perbankan tuh malah diambil sama ini apa namanya? Digital banking semua. Ya. Gitu sih. Lihatnya. Jadi ada Akhirnya semua orang, kebanyakan orang mah dapat going apa namanya? Melek finansial itu ya gara-gara digital ekonomi ini. Gitu sih Pak. Ya. Jadi kita selama ini untuk credit scoring itu kan semua berdasarkan transaksi perbankan. Ya. Apa yang terjadi dengan mereka-mereka yang tidak punya transaksi perbankan? Dia di grant credit atau tidak? Tidak, karena mereka tidak ada transaksi perbankan. Nah, bagaimana kita tahu orang itu good? Bagaimana kita tahu orang itu bad? Digital banking, bank-bank yang going digital, mereka tidak lagi pakai untuk yang financial apa istilahnya ya? Exclusion, ya. Financial exclusion artinya mereka di luar perbankan. Sekarang credit scoring udah dirubah menggunakan social media scoring, YouTube scoring mereka gitu ya. Jadi ada social media scoring, kemudian ya jadi scoringnya itu nggak lagi berdasarkan transaksi. Jadi udah sosial media mereka bikin apa, bikin ini, bikin itu, sosial media mereka seperti apa, ya. Itu yang menjadi dasar kepada digital banking untuk grant kredit kepada financial exclusion tersebut. Nah, ini menjadi suatu inovasi baru lagi nih. Yang karena pasar sudah jenuh. Saat ini mereka butuh pasar baru, yaitu mereka yang berada di wilayah financial exclusion. Kebayang nggak, Yusuf? Nangkep kan maksud saya kan? Jadi market saat ini udah jenuh, market kartu kredit, KPR sudah jenuh karena mereka hanya fokus kepada mereka yang bertransaksi. Karena credit scoring hanya terhadap transaksi perbankan mereka. Kalau mereka tidak bertransaksi, mereka nggak bisa dapat kartu kredit, mereka nggak bisa dapat KPR, karena nggak ketahuan transaksinya apa. Nah, sekarang credit scoring sudah switching paradigm masuk ke social media scoring untuk mengetahui apakah orang ini good or bad. Ya, kemudian dari social media scoring ketahuan ini orang good or bad, ya, sehingga mereka-mereka yang berada di financial exclusion bisa mendapatkan fasilitas perbankan seperti lendings. Nah, ini juga arah ke depan ya. Nah, mungkin ke depan social media scoring bakal semakin kuat. Mau nanya pendapat Pak, mungkin bisa jadi untuk judul tesis juga ini. Jadi tentang inovasi kan tadi Bapak udah bahas sedikit. Jadi saya ada berencana untuk tesis nanti mau temanya seperti ini Pak. Bagaimana penerapan usaha co-working space dan restoran coffee shop dengan ditambah fasilitas jasa hukum, jasa perpajakan, jasa assurance, dan disupport dengan marketing dari para influencer. Nah, itu seperti apa Pak? Apa pandangan Bapak dengan tema seperti itu Pak? Nah, itu nanti itu bisa kita bahas di waktu yang lain Pak. Itu panjang nanti urusannya itu. Saya secara generalnya gitu loh Pak, secara garis besarnya pendapat Bapak seperti apa? Karena kan kalau menurut saya itu mah ibaratnya kerjain tesis dengan apa ya? Dengan hayalan aja gitu loh. Jadi gini. Belum pun usahanya saya jadiin, saya udah hayal, oh kalau pakai marketing ini bisa begini, kalau ada jasa ininya bisa begini gitu. Ya, yang penting adalah methods. Apa yang Anda methods Anda apa? Karena yang akan disidang itu adalah methods Anda. Ya. Anda bikin ini metodenya apa gitu. Nah, metode ini metode Anda itu menggunakan apa? Bisa menggunakan
clustering seperti Nurindra, dia pakai clustering methods. Terhadap masalah apapun bisa kan dengan metodenya clustering ini kan? Atau binary logistik. Apapun masalahnya pendekatannya methods. Ataukah menggunakan multinomial logistik, pakai Likert, itu juga methods. Ya. Atau Berarti saya pahami dulu metode-metode yang tersedia ya, Pak? Iya. Anda pahami methods. Nah, itu nanti ada di banyak ya, nanti akan ada, karena semua mata kuliah itu on top of methods. Anda di digital marketing dengan saya nanti juga akan ada methods. Anda ketemu saya di business research juga pakai methods. Anda ketemu saya di merger juga pakai methods. Ya. Jadi harus kuat dulu di methodsnya. Oke? Oke, makasih Pak, cukup jelas. Alright. Ditunggu tindak lanjutnya, saya bisa diskusin sama Bapak. Boleh, anytime. Makasih Pak. Alright. Any more questions? No? Oke. Next adalah apa pertanyaan berikutnya? Apa yang menjadi makro dan microeconomics influence in banking? Jadi perbankan, the most significant macroeconomics variable itu adalah GDP, Gross Domestic Product. Terus di dalam perbankan juga pertanyaan saya adalah kenapa GDP berpengaruh ya kepada NPL? Kenapa GDP, Gross Domestic Product, berpengaruh kepada NPL? Pendapatan. Gimana, Furandra? Siapa tadi? Yosi, Oh, Pak. Yosi. Gimana? Mungkin pendapatannya ya Pak, kan kalau misalnya kayak pendapatannya tinggi atau misalnya dia GDP dibandingkan naik gitu ya? dengan ya, kalau GDP-nya naik berarti kan akan menghindari NPL tersebut Pak, karena kan berarti ada kemampuan bayar. Bukan. GDP ini makroekonomi. GDP kita naik ke 19.000 triliun. Aktivitas ekonomi Pak. Betul sekali Yusuf. Aktivitas ekonomi kita semakin laju, berakibat NPL-nya semakin turun. Jadi GDP berpengaruh positif atau negatif? Positif. Salah. Semakin tinggi GDP, semakin rendah NPL. Oh, NPL ya, yang Iya, negatif. jadi dia mengalami negatif. Hubungannya adalah negatif antara GDP dan NPL. Interest rate. Pengaruh interest rate terhadap NPL bagaimana? Negatif juga, Pak. Iya. Kenapa, Yusuf? Ini apa namanya? Kalau gimana ya? Mengerem pertumbuhan ekonomi, Pak. Mengerem. Interest rate Kan biasanya kalau GDP-nya gede kan laju inflasinya juga gede ya, Pak. ya, kalau NPL lagi tinggi, interest rate dinaikin kan? Iya. Supaya NPL-nya diturunin dulu kan. Jadi dia stop lending dulu ya. Dia perbaikin dulu. Iya, betul. Currency exchange kepada NPL gimana? Semakin menguat rupiah, NPL semakin naik atau semakin turun? Mestinya turun, Pak. Semakin kuat rupiah, NPL semakin Turun. Oke. Kenapa? Ini apa namanya? Demand untuk nyimpan rupiah gede. Nah, nyimpan rupiah tinggi. Gitu, Pak. Oke, good. Jadi likuiditas yang ada di bank tambah banyak begitu. Oke. Good. Nah, itu merupakan macroeconomics kepada banking pengaruhnya. Nah, sekarang kita masuk kepada microeconomics. Ya. Kita tadi menggunakan microeconomic variables, yaitu return on asset, debt to equity ratio, NPM. Ya, di dalam all types of banking. Jadi ROA, DER, dan NPM menjadi variabel mikroekonomik yang kita gunakan.
untuk melihat perilaku industri, perilaku masing-masing bank di dalam industri juga, perilaku perusahaan-perusahaan di on top of seluruh industri itu juga, ya, perilaku industri di on top of seluruh industri. Kemudian dari hasil clustering tersebut kita juga bisa channeling. Kita mau grant credit, perbankan mau kasih kredit ke industri yang mana? Mana yang menjadi target? Yaitu tadi target kita kalau di 2020 yang alat kesehatan yang menjadi target. Media yang menjadi target. Jadi bank merancang strategi masa depannya dia berdasarkan variabel mikroekonomi untuk melihat untuk melihat industri mana yang menjadi target mereka. Ya. Yang menjadi target baik kepada perusahaan, individu, ya, perusahaan, ini adalah perorangan. Kita bisa melihat dari sisi clustering tersebut, pegawai-pegawai yang bekerja di pariwisata nggak dapat kredit. Kepada perusahaan, ya, kemudian kepada industri mana yang mau diberikan kredit. Ini yang menjadi kebijakan secara microeconomics. Sampai sini ada pertanyaan? All good? Izin, Pak. Ya, silakan, Porandra. Barusan kan disampaikan bahwa sektor perbankan itu sudah ada targetnya gitu ya, Pak, untuk penyaluran pinjamannya gitu loh, Pak. Seperti yang kita tahu bahwa Open kalau cam, tidak salah Porandra, open cam dong, biar kelihatan wajahnya. Ya. Izin, Pak. Oke. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sektor UMKM itu juga sebagai penyokong perekonomian yang ada di negara ini, Pak, ya. Yang mana bahwa saat ini juga yang dapat menjangkau pelaku UMKM itu adalah bank-bank yang notabene adalah bank-bank buku 2 gitu, Pak. Nah, yang saya tahu juga bahwa bunga bank-bank buku 2 itu tidak dapat bersaing dengan bunga-bunga yang ada di bank-bank buku 3 bahkan buku 4 gitu, Pak. Nah, untuk menjawab hal itu harusnya apa sih, Pak, yang mesti dilakukan oleh bank-bank buku 2 ini, dan juga apakah ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut sehingga jika bunga itu dapat kompetitif, maka sektor UMKM ini juga bisa mendapatkan akses ke perbankan yang lebih mudah gitu, Pak. Oke. Jadi kita bicara UMKM. Kita bicara UMKM ini saja sudah menunjukkan kita bicara mikro. Ya kan? Mikroekonomi. Karena kita bicara UMKM. Terus kita bicara dari sisi financing. Financing kepada UMKM. Nah, kebanyakan UMKM itu financingnya dari bank-bank yang buku 2 ya, Porandra. Bank apa misalnya yang Anda tahu? Buku 2. Katakanlah bank-bank BPR yang ada di daerah tempat pelaku tersebut, Pak. BPR. Di mana suku bunganya dia suku bunga rente ya. Betul, Pak. 30% efektif gitu kan? Betul, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang selama COVID, ya, apakah UMKM ini terdampak positif oleh COVID atau terdampak negatif di 2020? Izin yang saya tahu terdampak positif, Pak. Maksudnya sektornya masih berjalan normal, masih berjalan gitu, Pak. Yang saya tahu, Pak, mohon koreksi. Oke. Relatively dia terdampak negatif. Kan orang nggak keluar rumah. Orang kalau keliling-keliling belanja malah orang pada curiga kan. Waduh, ini orang COVID keliling-keliling lagi kan.
UMKM kan kemarin lockdown. Kalau dia dibuka kan dibongkar tuh sama Satpol PP kan? Selama Covid. Oke. Jadi UMKM ketika Covid juga terdampak negatif. Pertanyaannya adalah UMKM mendapatkan financing dari BPR dengan bunga yang tinggi. Jadi gini. Setiap bank itu dia memiliki target segmennya masing-masing ya, Farandra. Bank buku 4 segmentasinya siapa? Korporat, consumer, ya. Nah, bank buku 3 dan buku 4 itu ya targetnya consumer banking, corporate banking. Sementara yang BPR memang ke UMKM. Kenapa? Karena UMKM ini laporan keuangan kan nggak ada. Kalau mereka ngajukan ke buku 3, buku 4 diminta laporan keuangan kan? Betul nggak? Betul, Pak. Nggak ada laporan keuangan, apa yang mau dinilai? Pusing nggak? Paham, Pak. Ya, walaupun wira swasta nggak ada CV-nya. Masa lu mau, terus lu tahu sekarang gini, ketika Anda grant credit, ya, Anda harus tahu ini orang bakal bayar apa enggak kan? Paham, Pak. Bagaimana Anda tahu? Di laporan keuangan, bagus apa tidak di cash flow-nya? Cash flow analysis. Nah, semakin beresiko maka bunganya semakin gede kan? Paham, BPR dalam hal ini mereka udah jadi rentenir sampai 40% gila. Ini karena resikonya tinggi kata BPR. Mereka nggak punya laporan keuangan. Mereka berdasarkan trust. Berdasarkan trust aja nih si kredit analis kepada mereka datang kan. Yang nanggung kalau macet tahu nggak siapa? Anda, Vanada. Kalau misalkan si UMKM-nya nggak bayar nih, kabur. Yang nanggung siapa? Tahu nggak Anda siapa? BPR ya, awalnya. Tahu nggak Anda siapa yang nanggung? Nggak tahu, Pak. Si AO-nya. AO-nya suruh nalangin, Pak. Karena si AO sekaligus sebagai kredit analis di BPR itu kan. Iya, Pak. Jadi sebulan pertama dibayarin tuh angsurnya sama si AO. Sebulan kedua dibayarin sampai dia ketemu orangnya yang kabur itu minta bayar segala macam. Nah, si AO ini bertanggung jawab kepada nasabahnya dia. Sakit jiwa nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, makanya begini, resikonya Pak, gede, bunganya gede juga, sadis kan? Siap. Jadi itu masalahnya agak pelik ya Pak Horanda ya, kalau kita bicara di situ ya. Nah, tapi ini diskusi ya Pak, mohon izin Pak. Jadi yang saya tahu itu pemerintah melalui badan usaha milik BUMN-nya gitu ya Pak. Ada yang ditugaskan diberi mandat itu untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di BPR ini Pak. Artinya dari segi RAC, dari segi pelayakan aplikasi itu dibantu untuk dibereskan. Nah, pada saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah tersebut Pak, ternyata banyak juga BPR yang memiliki semangat untuk menyalurkan kredit dengan kondisi yang baik gitu Pak ya. Kalau tadi kan kita bicara kondisi yang kurang baik, gitu, bahwa BPR mungkin ya dari segi infrastrukturnya juga nggak bagus sehingga tingkat hubungannya tinggi karena ada resiko di situ. Nah pertanyaannya tadi Pak balik lagi kan UMKM itu adalah penyokong kita punya perekonomian, salah satu indikatornya gitu Pak. Nah pemerintah juga sudah ambil peran di sini untuk memperbaiki infrastrukturnya. Tapi memang kami Pak mohon izin itu tidak bisa mengkontrol secara langsung bunga yang akan diberikan BPR ini ke si masyarakatnya. Padahal BPR ini pengen nih Pak bunganya rendah, tapi BLR-nya mereka terlalu tinggi tuh Pak. Nah ada nggak sih Pak peran pemerintah lain, bisa nggak sih pemerintah untuk ikut di dalam menentukan bunga ini jangan terlalu tinggi deh, karena ini segmennya kan UMKM nih, yang mana notabene dia punya pembayaran kembalinya juga
sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga gitu Pak. Ada nggak sih Pak peran dari pemerintah untuk mengatasi hal itu Pak? Masalah pricing di bank buku 2 gitu Pak? Atau belum ada Pak sampai detik ini Pak? Oke. Bisa saja pemerintah berperan. Kita kembali ke sini. Credit scoring kepada UMKM. Credit scoring kepada sama dengan consumer banking. Mereka kan sifatnya consumer kan? Bukan komersial kan? Betul Pak. Nah, ya. Jadi salah satu strateginya adalah penerapan credit scoring kepada UMKM. Tinggal dibikin aja policy ini. Selesai. Berarti memang harus infrastrukturnya dibangun dengan baik ya Pak? Betul sekali. Data yang saat ini seperti apa? Ada nggak di sana LOS sistemnya di BPR? Di BPR harus ada LOS, Loan Original Systemnya. Atau pencatatan aplikasi yang masuk, kredit macetnya, berapa NPL-nya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu harus terekam semua untuk membangun credit scoring untuk UMKM. Nah, nanti bisa diprakarsai oleh pemerintah. Pemerintah minta data kepada masing-masing BPR. Kemudian kita dari Unit Bakri misalkan kita bikin tim untuk membangun credit scoring untuk UMKM. Wah, selesai masalah pemerintah. Selesai itu Pak ya. Masalah pemerintah. Dibikinin credit scoringnya buat UMKM. Mana UMKM yang bagus, mana UMKM yang jelek, mana UMKM yang layak mendapat subsidi, mana yang enggak. Tergantung pemerintah maunya apa. Mereka mau bicara yang dapat subsidi atau enggak dapat subsidi atau apapun itu. Kita bikinin credit scoringnya untuk sektor UMKM. Apakah secara umum ataukah terbatas untuk wilayah? No worries. Ya, per masing-masing analisa kita kenakan charge 300 juta. Sekali bikin. Kalau 27 provinsi ya kali ya 27. Kaya kita kan Forandra. Ayo jalan Pak. Ya udah bikin. Siapa makasih Pak. Oke, good. Pak. Good. Tidak ada pertanyaan lagi? All good? Alright. Kalau tidak ada pertanyaan, that's it for the class today. So kita sudah belajar mengenai macroeconomics. Ya, kita sudah mempelajari kemarin economic outlooks menggunakan pendekatan macroeconomics. Kemudian kita masuk hari ini ke microeconomics. Ya. Industry recovery on top of macro and microeconomics. Ya, kalau di sisi makronya kita lihat yang situation analysisnya, kemudian yang sisi mikronya kita bisa melihat dari teknologi, finansial, capability, core dan sebagainya. Kemudian kita lihat secara industri bagaimana industri mana yang terpengaruh positif oleh COVID, mana industri yang tidak terpengaruh oleh COVID. Kemudian secara spesifik industri kita ambil contoh perbankan, kita melihat bank mana yang walaupun terpengaruh secara negatif oleh COVID, tetapi ada yang masih bagus, yang mana pemerintah bisa drive ke sana, government spending bisa going there karena kinerja perusahaannya bagus. Atau kalau di farmasi Anda bisa going to Sido Muncul karena paling bagus dibandingkan dari KB Pharma, dari Avaria dan sebagainya. Ya. Dan kemudian pemerintah juga bisa mengambil polisi untuk persiapan melihat yang klaster-klaster jelek. Ada kemungkinan diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan asing. Yang mana itu berdampak kepada GNP kita. Berdampak kepada GDP kita. GDP naik, GNP kita turun. Karena perusahaan kita, bank BUMN diakuisisi oleh bank asing. Yang dari sebelumnya dia adalah GNP berubah menjadi sebelumnya meningkatkan GNP sekarang menjadi GDP. Tidak ada lagi GNP-nya. So, jadi ada pengaruh positif, pengaruh macroeconomics kepada perbankan dan juga pengaruh microeconomics kepada perbankan. Alright. Saya stop screen. Good. Open cam semuanya.
Oke. Untuk sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Anything? Ada, Pak. Apa Pak jadi? Nggak Oh, ada, nggak nggak ada. ada. Oke. Maaf. Baik. Jadi itulah pengantar Economics. Satu Pak, Ya, kenapa Frandra? mumpung ingat Ya, Pak, betul. mohon izin. Balik lagi Pak tadi ya Pak, terkait upaya kita untuk membantu BPR buku 2 itu Pak. Bisa nggak Pak, mungkin kita secara pemerintah, secara masif gitu ya Pak, kita buatkan skema refinancing atas portofolio pembiayaan yang mereka sudah salurkan sekarang, yang mana pricing diberikan pemerintah itu jauh lebih rendah dari pricing saat ini mereka salurkan. Sehingga pada saat mereka menerima fresh fund dengan pricing yang dari pemerintah ini, dia tuh dapat untung dengan harapan pada saat dia melakukan originasi kreditnya ke depan, dia sudah tinggal nggak terlalu tinggi tuh ambil spread margin, Pak. Bisa nggak kalau gitu, Pak? Bisa saja. Jadi namanya suku bunga ditentukan kepada scoringnya. Scoringnya tinggi, suku bunga rendah. Scoringnya rendah, suku bunga tinggi. Ujung-ujungnya scoring lagi, credit scoring lagi. Oke, terjawab Pak. Oke, terjawab ya pertanyaan Anda ya. Oke, jadi itulah materi kita terkait dengan macroeconomics dan microeconomics di pengantar ekonomi ini. Saya harap ini menjadi bekal Anda, pemahaman Anda terhadap ekonomi makro dan mikro. Untuk menutup kelas malam ini, apa yang menjadi, ada isu nggak di kepala Anda? Kita carikan ayat yang cocok buat itu. Ada masalah nggak Anda sekitar saat ini? Apa isu sekarang minggu ini yang agak serem? Apa ya, Pak? Bagaimana ini Pak, isunya gini Pak. Tentang inovasi marketing. Bukan isu itu, isu innovation. sosial aja. Oke, isu sosial Pak. Jadi gini, misalnya trading company yang menggunakan jasa influencer dalam penerapan dalam memberikan. Bukan itu, maksudnya isu-isu yang buat kita carikan padanan ayatnya di Al-Qur'an. Oh, Mak, gelap ini berat ini. Tentang kekerasan pada perempuan nih lagi banyak nih. Aduh. Ya. Apalagi kekerasan perempuan, apalagi isu kita. Bencana alam, Pak. Apa? Bencana alam. Bencana alam. Ya, bencana alam tuh, Pak. Ayat terakhir Al-Baqarah tuh. Karena udah sering gempa, Pak. Ya. Banyak itunya gitu Pak. Oke, caption saya malam ini. Kesombongan dan keangkuhan Pak. Pak, kalau ada bencana Masuk, alam digital ini juga nggak jalan Pak, internet ntar mati semua, jadi repot nanti. Ya. Macet lagi. Oke. Jadi bencana alam. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi seperti ini. Ada 4 kondisi mati syahid. Yang pertama, mati karena tertimpa reruntuhan. Yang kedua, mati tenggelam. Yang ketiga, mati ketika melahirkan. Yang keempat, mati karena taun, sakit perut. Ya, sakit perut. Yang kelima, mati jihad ya. Sorry, ini ada kriteria 4 ini yang di luar jihad ya. Mati karena tertimpa reruntuhan, itu syahid. Mati tenggelam, mati syahid. Yang ketiga, mati karena melahirkan, syahid. Dan yang keempat, mati karena penyakit taun, penyakit perut. Apa taun itu? Oh, wabah ya, karena wabah. Wabah. Jadi semoga mereka-mereka yang mati karena gempa, tertimpa reruntuhan, hadisnya sahih, itu dinyatakan mati syahid. Insya Allah. Demikian perkuliahan kita malam ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya? Kenapa? Oh, masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Ada yang belum puas. Sampai jam 10 lah kita Pak. Sampai jam. Pertanyaan simpel Ya, Pak, kenapa Bapak selalu menutup dengan ayat atau hadis? Ada apa Pak? Saya itu kemarin itu ikut sertifikat Serdos. Untuk Serdos itu kita harus ada
training pekerti ya. Jadi salah satu butir di dalam RPS itu, rencana pembelajaran siswa itu adalah membuat mahasiswa yang berakhlak, yang berimtak, beriman dan bertakwa. Perkuliahan ini tidak membuat kita beriman bertakwa. Penutupannya yang saya harapkan bisa membangun mahasiswa yang beriman dan bertakwa. Menjawab Milia. Oh begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi saya juga terinspirasi untuk mengadaptasi kalau nanti saya udah lanjut dokter dan jadi dosen hukum bisnis misalnya atau dosen di MM, Bakri. Yes. Nanti saya buka dan tutup dengan ayat-ayat dari Alkitab. Betul. Bisa Sangat standar sekali Pak. Jangan sampai S3 Pak, sekarang aja dimulai pada saat Iya, jadi nanti minggu depan misalkan ada kelas, siapin siapa yang mau bikin quotation penutup. Ya, tapi pertanyaannya isunya dulu nih, isunya apa, terus kita cepat-cepatan siapa yang tahu ayatnya gitu ya. Jadi hafalannya juga harus kuat, hafalan terhadap Al-Quran maupun hafalan terhadap hadisnya. Paling bagus juga Anda tahu bahasa Arabnya. Ya. Oke, deal? Deal Pak, kalau mempengaruhi nilai enggak ada, lebih baik. tidak berpengaruh ke nilai. Kenapa berpengaruh ke nilai? Itu tidak berpengaruh ke nilai. Itu tidak berpengaruh. Nanti jadi isu nanti kalau itu. Wah, harus hafal Quran dulu, harus hafal Nahu Sorof gitu kan, repot saya. Nggak ngerti nanti. kasihan yang muslim kan Pak ya. Apa? Kasihan kan yang bukan Islam kalau disuruh hafal hadis sama ayat. Ya kan? Oke, demikian Bapak Ibu perkuliahan kita malam ini. Satu caption. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Semoga selama perkuliahan Anda menuntut ilmu, Allah nurus samawati wal ard, menurunkan cahaya dari langit kepada kepala pikiran Anda. Demikian perkuliahan kita malam ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih Pak.